Ah, di unmute ya. Di unmute. Oke, baik. Di unmute ya. Ya, oke. Nah, oke. Jadi untuk Feedback di paling kecil ya, kayak gitu. Jadi untuk berikutnya kita juga akan seperti ini. Eh, tapi tergantung koneksi internet sih ya. Koneksi internetnya trouble ya, kita nggak bisa akhirnya ya mungkin kita upayakan cara lain. Nah, baik untuk menyingkat waktu, saya akan share screen. Kelihatan?
Ya, oke. Itu gini. Oke, terlihat jelas ya. Nah, oke, langsung ke deskripsi mata kuliah. Jadi kalau kemarin itu saya masuk kelas Anda ya. Di semester kemarin kan ya, karena di mata kuliah yang lain. Hari ini ketemu lagi ya. Jadi dengan saya di mata kuliah manajemen keuangan. Ya, ya minta tolong di. Oke, nah jadi apa sih sebetulnya atau kira-kira Anda punya gambaran manajemen keuangan itu yang bisa dikatakan? Coba salah satu mungkin bisa kasih ini. Kira-kira menurut Anda itu dalam tayangan Anda nanti itu kayak opose apa aja misalnya dibahas. Kalau yang di sini itu uh, jelas. Jadi mata kuliah ini tuh membahas tentang berbagai macam konsep teori gitu ya, yang ada di manajemen keuangan. Tapi dalam bayangan Anda ketika membaca misalnya laporan keuangan, itu kira-kira punya gambaran nggak? Laporan keuangan itu apa sih? Misalnya terus baca apa namanya arus kas. Arus kas itu apa? Eh, Kira-kira punya gambaran atau tidak? Ini nanti bakal seperti apa sih pilihannya? Ya. Kenapa sih saya harus dikasih mata kuliah ini? Apa sih mata kuliah ini jadi penting? Ya. Nah, ada yang mau jawab? Oh, mungkin nanti tuh manajemen keuangan, mungkin ngitung duit, atau mungkin ngitung-ngitung iya, kalau ngitung-ngitung iya. Jadi mata kuliah ini kita akan banyak menjumpai rumus-rumus gitu ya, perhitungan-perhitungan yang terkait dengan misalnya rasio keuangan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau topiknya itu adalah topik utamanya ya. Di mata kuliah ini nanti direncanakan 14 kali bisa 16 ya termasuk UAS ya. Nah, topiknya itu adalah nilai waktu uang. Nilai waktu uang itu yang seperti apa? Nah, kita akan diberikan gambaran misalnya ketika membahas nilai waktu uang, contoh gampangnya, misalnya Anda eh, mau diberi uang cash sekarang, ya ada 100.000. Atau pilihannya akan dijanjikan 500.000 tapi 2 bulan lagi. Nah, kira-kira Anda pilih mana? Anda pilih mana? Sekarang ini udah di tangan saya ini mau saya kasihkan ke Anda 100.000 ya. Atau saya janjikan kalau Mbak yang sekarang 100.000 ya dia aja deh 2 bulan lagi saya beri 500.000. Pilih mana? 100 kan ya. Karena wis ketok udah jelas ya. Jelas ada nilainya 100.000 ya kan. Nah, kalau Anda pilih yang 500.000 tapi 2 bulan lagi belum tentu saya ingat ya kan, 2 bulan lagi. Atau belum tentu saya punya uang 500.000 2 bulan lagi. Gitu. Ya, artinya apa? Bahwa nilai sekarang itu lebih diutamakan atau lebih berharga daripada nilai yang akan.
datang. Ya, present value nanti ada istilah present value, future value, gitu ya. Nah, kalau nilai yang akan datang bukan tidak berarti, artinya akan banyak faktor yang mempengaruhi nilai uang kita. Misalnya kita nabung, ya. Kalau present value itu tadi, jadi 100 itu ya sudah nilai. Nah, kalau future value itu ada bisa dari contoh ada nabung, ya. Misalnya nabung hari ini saya nabung ya 100.000 lah, nabung 100.000. Kira-kira 5 tahun lagi uang saya di bank jadi berapa? Itu kan ya. Nah itu adalah konsep future value. Future itu kan masa depan. Ya, jadi jumlah uang kita di masa depan itu jadi berapa? Itu namanya future value. Nah, rumusnya berbeda. Ya, cara menghitung nilai sekarang dengan nilai yang akan datang itu sudah berbeda. Ya. Nah, itu konsep nilai waktu kita. Jadi ada present value, ada future value. Dan konsep ini itu akan banyak sekali dan sering dipakai gitu ya di rumus-rumus yang lain ketika menghitung rasio-rasio keuangan ya. Sehingga tidak boleh lupa untuk rumus yang dua ini. Karena banyak diimplementasikan di rumus-rumus yang lain. Hanya saja mungkin cara penghitungannya yang berbeda atau model notasinya. Biasanya ada satu buku misalnya menyebutkan suku bunga itu ada yang I, ya, interest rate karena dari kata interest rate. Ada yang satu rumus di lain buku itu menyebutkan R, misalnya, ya, R kecil atau I kecil. Nah, itu notasi-notasi yang biasa digunakan di rumus keuangan. Ya, jadi nggak usah bingung kalau misalnya yang kita pelajari itu saya diberikan teori atau rumus pakai I kok. Ya sudah, saya pakai I. Oke, nggak masalah. Ya. Banyak referensi itu tapi artinya sama. Ya. Nah, kemudian ada namanya misalnya pasar keuangan. Pasar keuangan itu jangan membayangkan seperti pasar Tanjung atau pasar awang-awang. Nah, kalau di sana itu yang dijual lombok, terasi, brambang, bawang, ya kan, beras, minyak itu yang dijual. Ya, ya, artinya produknya kelihatan jelas. Artinya itu produk sehari. Nah, tapi kalau pasar keuangan itu komoditi yang dijual itu berbeda. Ya, jadi itu adalah misalnya saham, gas, macam-macam ya, instrumen-instrumen keuangan itu diperjualbelikan di pasar keuangan. Nah, kita juga nanti akan membahas misalnya tentang pasar modal, tentang arus kas. Kalau arus kas itu hubungannya dengan laporan keuangan, juga ada topik ini. Ya. Nah, nanti ketika Anda misalnya ini kan belum konsentrasi ya. Misalnya nanti Anda ngambil manajemen keuangan, itu ada namanya mata kuliah ALK, analisa laporan keuangan. Ya. Nah, itu biasanya lebih detail bahas apa sih itu laporan keuangan, apa aja isinya, bagaimana menginterpretasikan laporan keuangan, mengartikannya bagaimana. Ya, jadi itu yang dibahas. Ya. Nah, terus kemudian ada misalnya banyak sekali untuk perpajakan, persediaan, ya. Persediaan itu apa sih? Misalnya kalau kita bekerja atau di pabrik atau yang memproduksi barang, ya, atau misalnya di toko gampangan nih, ya. Nah, itu persediaan adalah ya barang-barang yang
dipajang atau dipasang di etalase toko. Ya. Nah, orang keuangan harus memperhitungkan manajemen persediaan. Manajemen persediaan itu meliputi misalnya stoknya bagaimana, ya kan? Terus perputaran barang itu sejauh mana. Jadi Anda bisa lihat misalnya, coba Anda amati ya, toko-toko ya peracangan atau apalah di sekitar Anda. Coba diamati misalnya dia berjajar-jajar di etasenya itu ada sabun, ada pasta gigi, ada misalnya hand body, bedak, macam-macam ya. Nah, coba diamati sepanjang misalnya 1 bulan aja. Setiap kali lewat sini, kok kayaknya si pancet ya, tatanannya gitu ya. Nah, itu bisa jadi perputaran persediaan, artinya perputaran barangnya itu minim. Ya, padahal harusnya perputaran itu yang aktif gitu. Artinya apa namanya? Kalau sering-sering ganti, gitu ya, berarti itu barangnya cepat laku berarti. Ya, itu salah satu indikator. Nah, terus salah satu indikator lagi bahwa manajemen persediaannya kurang bagus adalah misalnya banyak stok yang sudah kadaluarsa, ya, sudah expired. Berarti kan perputaran barangnya itu minim, ya. Berarti nggak kayu gitu, ya. Jadi Anda bisa lihat itu, ya. Bu, ya siapa tahu itu otomatis kayak gitu. Nah, tapi di Toto pun itu nggak akan mungkin sama persis dengan yang ketika Anda lihat pertama, gitu ya. Jadi itu salah satu indikasi yang terlihat. Belum lagi yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat apa? Ya misalnya di catatannya, di laporan stoknya misalnya. Ya. Kalau stok itu barang numpuk terus nggak ada di, ya oke, ya silakan. Nah, jadi itu ya yang kita pelajari. Manajemen persediaan pun itu ada rumusnya. Nanti menghitung persediaan itu ya. Jadi Anda sudah harus mulai membayangkan di mata kuliah ini akan banyak mengerjakan soal, ya, akan banyak hitung-hitungan, akan banyak rumus-rumus, gitu, ya. Jadi tapi nggak perlu khawatir, pokoknya latihan aja. Jadi kalau Anda ingat di SD, SMP dulu itu ada yang SD itu ada yang namanya soal cerita, ya kan? Seperti itulah kurang lebihnya biasa. Jadi soal-soal di keuangan itu kan harus dihitung juga soal cerita itu, ya kan? Nah, oke. Lanjut, itu beberapa yang akan dibahas, ya. Nah, kenapa sih mata kuliah ini penting? Tadi sudah saya katakan. Jadi kenapa sih harus diberikan ke mahasiswa mata kuliah ini? Nah, sebagai orang manajemen, ya, apalagi nanti kalau Anda mengambil konsentrasi manajemen keuangan, ya, wajib dapat mata kuliah ini, wajib menguasai mata kuliah ini. Ya. Kira-kira ada nggak yang tertarik ke manajemen keuangan? Oh gitu, ya oke. Sekarang mungkin kerjanya berhubungan dengan itu ya. Jadi misalnya jadi kasir, jadi staf keuangan, accounting itu biasanya butuh itu. Nah, nanti kalau Anda pilih konsentrasi keuangan, itu nanti akan bisa. Nah, saya orang manajemen keuangan. Jadi, selain saya mungkin ada beberapa dosen juga yang keuangan seperti kayak Pak Artono, ya, itu manajemen keuangan. Kita, ya, kita Pak Baidowi, ya Pak Bukan itu manajemen keuangan. Yang lain sih nggak tahu saya. Kalau misalnya Bu Eni, Pak Samsul itu setahu saya sih pemasaran.
Kalau SDM itu ada seperti Pak Asmowo itu SDM, ya, atau beberapa yang lain ada. Ya. Jadi silakan apa namanya, semua konsentrasi itu bagus, ya, semua, tidak ada satu konsentrasi yang lebih baik dari konsentrasi yang lain, ya, semua bagus. Nah, tinggal Anda memilih sesuai dengan passion Anda, ya, lebih tertariknya kemana. Oh, saya lebih suka mengelola tenaga kerja, atur orang, ya, ambillah S. Bukan lah, aku lebih suka apa namanya, jalan-jalan keluar memasarkan produk, promosi, ya, ambillah pemasaran. Oh, oh, enggak. Jadi ini agak berbeda ya. Kalau orang akuntansi itu, mereka yang orang accounting itu mereka yang membuat laporan keuangan, ya, membuat neraca, membuat apa namanya, laporan arus kas itu biasanya kita itu biasanya disajikan sudah berupa laporan keuangan, kita tinggal baca, ya, kita tinggal menginterpretasikan artinya, ya, atau rugi, ya, kalau misalnya IPS senilai sekian, misalnya itu artinya apa, earning per share, itu rumus-rumus itu ada. Jadi kita tidak membuat neraca, tidak membuat laporan arus kas, tapi kita menghitung misalnya modal. Nah, misalnya berbicara tentang modal, perusahaan menggunakan modal misalnya 100 juta, ya, totalnya 100 juta. Nah, 100 juta itu dari mana aja, ya. Nah, itu adalah jadi modal itu ada modal sendiri, ada modal penyertaan modal dari pihak ketiga, dan macam-macam. Nah, itu semua yang kita hitung, ya. Jadi berapa sih persentasenya ketika misalnya pihak ketiga menyertakan modalnya 30%. Modal saya sendiri karena saya yang punya, saya lebih besar 70% misalnya. Ya. Atau misalnya dari ada lagi pihak kedua misalnya penyertaan modal. Nah, itu semua menghitung persentase seperti itu. Itu orang keuangan. Ya, itu tugas kita. Ya. Nah, kalau akuntansi itu memang mereka yang kayaknya yang bekerja membuat, ya, itu ya. Jadi itu akuntansi, ya, kalau orang keuangan. Dan biasanya yang orang keuangan itu lebih sekupnya lebih luas, ya, jika dibandingkan dengan accounting. Jadi karena pengelolaan keuangan itu meliputi 3 hal besar sebetulnya, hanya 3 sih, tapi itu kompleks sekali aktivitasnya. Ya, jadi manajemen keuangan itu sebetulnya hanya 3, yaitu yang pertama mencari sumber dana, ya kan? Ketika operasional perusahaan, dari mana sumber dana? Ya enggak. Itu yang hitung orang manajemen keuangan. Jadi kalau sudah ada dananya, sumbernya jelas. Nah, yang kedua adalah mau diapakan dananya, mau digunakan untuk apa saja. Nah, itu tugasnya orang manajemen. Arep digaya wae, ya. Apakah beli mesin, apakah hanya untuk membayar tenaga kerja, apakah untuk investasi lain, misalnya, ya, buka pabrik di tempat lain, di negara lain, di wilayah lain, misalnya. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, aktivitas manajemen keuangan adalah apa, manajemen waktu. Jadi pengelolaan keuangan tadi setelah dibuat laporannya, ya, laporan keuangan,
Kita misalnya posisinya laba ternyata ya. Oke, surplus. Nah, labanya ini mau diapakan? Ada dua pilihan ya. Apakah mau dibagikan kepada para pemegang saham, ya kan? Ya. Nah, kalau dibagikan kepada para saham itu namanya apa? Pernah dengar? Ya, ya bagus. Ya, itu namanya dividen. Itu laba yang dibagikan. Kenapa harus dibagikan? Ya, tujuan pengelolaan perusahaan itu adalah memakmurkan para pemegang saham. Ya. Makanya kalau kita investasi kita nggak rugi. Ya, saya investasi sekian US dollar, saya harus dapat sekian US dollar plus ABC, ya, atau plus sekian persen. Plus. Jadi itu, ya. Tujuan dari manajemen keuangan itu tiga itu. Nah, kalau misalnya tidak dibagi, dikemanakan labanya? Ya, berarti apa? Sebagai laba ditahan. Artinya apa? Digunakan kembali sebagai modal untuk operasional perusahaan. Ya. Jadi, nah, keputusannya siapa yang pegang, mau dibagi apa di ini? Nah, keputusan tertinggi ada di siapa? Bukan, ada di ya rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS, karena ini penyertaan modalnya bersama ya, jadi tidak hanya direktur yang memutuskan, boleh ya. Jadi keputusan tertinggi ada di RUPS, rapat umum pemegang saham. Kalau RUPS memutuskan, oh, kita masih aman kok kondisi keuangan kita untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan, ya sudah sekarang dibagi saja labanya. Jadi, ya. Dibagi berarti dalam bentuk dividen. Nah, ada sendiri nanti teori tentang dividen, itu juga kita harus ngitung-ngitung, kan? Nah, tentang dividen ini berapa persen yang harus dibagikan, ya. Terus kemudian misalnya kalau tidak dibagikan berarti digunakan sebagai modal, itu juga perlu dihitung, ya. Pokoknya setiap apa namanya kata-kata di sini itu ada rumusnya, ya. Nah, belum lagi nanti kita berbicara tentang rasio keuangan. Nah, ya, rasio keuangan itu ada profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, ya. Kalau Anda pernah dengar, ya. Nah, apa sih likuiditas itu? Apa sih profitabilitas? Jadi kalau likuiditas berarti kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu apa? Hutang jangka pendek. Apa contohnya hutang jangka pendek? Hutang jangka pendek itu hutang yang dalam waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Ya, itu jangka pendek. Ya. Nah, kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendek itu disebut likuiditas. Apa saja contohnya hutang jangka pendek? Misalnya bayar gaji karyawan, ya itu kan kewajiban perusahaan, ya yang harus diselesaikan bahkan dalam 1 bulan ke depan, gitu kan ya, itu jangka pendek. Nah, selama likuiditas ini aman, misalnya oh masih aman keuangan untuk membayar gaji karyawan 2 sampai 2 tahun ke depan, ini berarti sehat likuiditasnya, ya. Semakin bagus likuiditasnya, semakin tinggi kemampuan untuk menyelesaikan hutang jangka pendek, maka akan semakin baik bagi operasional perusahaan. Nah, contoh lagi apa misalnya hutang jangka pendek selain gaji? Apa tadi? Oh, pajak. Ya, pajak itu. Pajak. Nah, pajak itu biasanya kalau pajaknya memang kurang dari 1 tahun ya. Tapi kalau
pajaknya harus dibayarkan. Misalnya kalau pajak kendaraan itu kan pajak kendaraan itu setiap tahun. Setiap tahun ya. Ya, jadi biasanya perusahaan kan punya kendaraan operasional ya. Itu mungkin bisa termasuk. Atau membayar misalnya tagihan telepon, tagihan listrik, ya, tagihan air, itu biasanya yang utang-utang jangka pendek. Nanti kalau yang utang jangka menengah, nah, jangka menengah berarti berapa ya? Maksimal 3 tahun. Nah, itu sudah pasti sehat keuangan ya, karena kewajiban jangka menengah itu sudah teratasi. Misalnya gitu. Itu semua ada ya. Nah, oh ini sudah running out ya, berarti sudah segera selesai recordnya, maksudnya record zoomnya ya. Nah jadi harapannya nanti kalau Anda sudah menguasai mata kuliah ini, lah manfaatnya itu ya. Jadi Anda bisa menyelesaikan permasalahan di bidang manajemen keuangan. Anda bisa mengelola operasional perusahaan dari sisi keuangan. Ya. Karena keuangan itu kan vital, ya kan? Misalnya manajemennya, struktur organisasinya sudah bagus, SDM-nya sudah bagus, tapi kalau pengelolaan keuangannya buruk, ya kan? Keuangannya nggak sehat, bayangkan, ya, operasional perusahaan pasti akan Nah, dengan ilmu ini Anda bisa menganalisa itu. Sejauh mana sih pertumbuhan perusahaan ini dari sisi keuangan? Ya, growth-nya berapa persen? Ya. Nah, itu cara menginterpretasikan hubungannya dengan misalnya laporan keuangan. Karena kalau melihat laporan keuangan itu kan, yes, kayaknya nggak ada rumus-rumus gitu ya. Itu hanya angka-angka gitu. Tapi untuk ketemu angka-angka itu makanya harus menghitung dari rumus operasional ya. Oke, tapi nggak perlu khawatir, jangan terus kemudian waduh kalau gue hitung-hitung mata kuliah ini ya. Jadi dijamin nggak ngantuk lah. Ya. Nah, oke. Oke. Berikutnya, karena biasanya kalau sudah ini sudah cepat ya. Nah ini saya ini aja. Nah kalau strategi perkuliahan sudah hampir sama lah ya dengan kita biasanya. Nah cuman bedanya itu tadi kita hybrid learning. Jadi harus di video, harus nanti di-upload. Kewajiban Anda adalah subscribe, like, komen, gitu ya. Nanti di YouTube saya. Di YouTube saya. Ya. Oh ya, linknya nanti akan saya share. Oke, ya. Nah, jadi gaya saya itu baru paham. Orang-orang bilang jangan lupa subscribe ya, mengenai subscribe saya nggak paham kan. Gaya itu subscribe ya. Nah, ini secara detail materinya akan kita bahas ya. Coba aja kayaknya di situ deskriptif ya, tapi nanti isinya itu udah rumus semua ya. Dia ada apa namanya, ada nilai waktu uang, ada aktivitas, apa itu apa namanya, harus kas ya. Mohon maaf ini masih salah, jadwalnya masih ya itu. Nah oke, lanjut saja. Ini adalah buku referensi yang kedua dan baca. Nah, saya tidak mewajibkan Anda membeli buku, enggak. Anda bisa baca di perpus, cari di perpus, ya. Perpus ini banyak sekali saya kira dokumen keuangan. Pertama mungkin yang nomor 1, 3, 4 itu ada beberapa mungkin di perpus, ya. Nah, kalau saya pakai ini, saya pakai ini
Ini itu yang nomor 2. Ini itu yang nomor 2. Tapi kalau itu kan dalam bahasa Inggris, tapi ini sudah terjemahan. Dan ini itu ada 2, ada 2 seri, ada buku 1, 2. Jadi dijamin ya, jadi baca ya, itu, tapi saya tidak mewajibkan Anda ya. Jadi silakan sumber belajar bisa dari mana saja, itu yang selalu saya sampaikan ya. Nah, oke, tadi saya terloncat tentang tugas ya. Nah, tugas biasa jangan terlalu. Jadi tugas sudah pasti ada, ya sudah pasti ada. Terus tugasnya selain menyelesaikan soal keuangan, juga mungkin nanti ada review jurnal seperti biasa. Ya. Jurnal di bidang ya. Jangan ditanya, saya berarti stok dan nah, itu terus saya pastikan pakai jurnal internasional ya, saya nggak mau jurnal nasional. Terus apa namanya, Anda review ya. Kalau nggak salah kemarin sudah saya di semester yang lalu kan sudah saya ajarin tuh caranya supaya bikin translate yang cepat ya kan, pakai aplikasi. Anda download atau online ya, translator itu udah online itu enak, di situ langsung upload file, langsung tinggal download, sudah berupa bahasa Indonesia ya. Nah, oke. Ada pertanyaan dari sini? Saya tadi udah nyampaikan, mungkin saya nggak lama karena di rumah ada acara pengajian. Jadi seharian saya tinggal nggak tahu ya kok di sini sopo dulu ya. Jadi ya saya dari pagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini bisa saya stop share ya. Nah, oke. Untuk yang terakhir silakan on cam, saya capture. Ayo keburu habis ini, please. Sudah cantik semua, udah. Sopo iki is Intan Nelsa. Oke, udah ya, siap ya. Ya, oke. Oke, baik. Saya kira kalau tidak ada yang pertanyaan, saya kira hari ini cukup ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan, ya. Apa namanya? Walaupun kita setiap kali tatap muka, kita online pakai Zoom, usahakan tetap bisa datang, ya. Oke, saya end meeting.